pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Balik lagi nih di ibadah sekolah Minggu hari ini. Gimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Semuanya sudah semangat untuk bisa mengikuti ibadah sekolah Minggu hari ini? Wah, sepertinya semuanya sudah semangat nih ya untuk mengikuti ibadah sekolah Minggu hari ini. Nah, supaya lebih semangat lagi mengikuti ibadah sekolah minggunya, sekarang kakak mengajak adik-adik sekarang untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi satu pujian untuk memulai ibadah sekolah minggu kita hari ini. Yuk, semuanya bangkit berdiri. Yuk, sekarang kita nyanyi sama-sama. Semuanya bisa bersama bangkit berdiri. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Oke adik-adik, tadi udah semangat ya, kita sudah buka ibadah kita dengan satu lagu pujian. Nah, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, ada baiknya kita buka ibadah kita di dalam doa. Nah, adik-adik semuanya kita bisa berdoa, kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami sampai saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan sajalah yang mau memberkati sekolah minggu kami dari awal sampai akhir. Dan Tuhan jugalah yang mau memberkati kami untuk bisa memuji Tuhan dengan baik dan juga untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan, inilah doa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, ada yang tahu gak sih apa tema sekolah minggu kita hari ini? Ada yang tahu? Jadi tema sekolah minggu kita hari ini adalah kasih Tuhan menyertai. Nah, kira-kira apa ya cerita firman Tuhan hari ini tentang kasih Tuhan menyertai? Udah pada penasaran? Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, kalau misalnya sudah siap, bisa disiapkan juga nih Alkitabnya. Oke, kalau misalnya sudah disiapkan, bisa acungkan jempolnya. Wah, sepertinya sudah ada siap nih ya untuk mendengarkan firman Tuhan kita hari ini. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk nyanyi satu pujian lagi sebelum kita mendengarkan firman. Yuk, semuanya bisa bangkit berdiri. Yuk, adik-adik kita nyanyikan lagu pujian ini bersama-sama. Ku berjalan bersama masuk dalam rencananya. Ku mendengar suara Tuhan, ku mau lakukan semua firman-Nya, menuntunku, membimbingku. Sungguh indah rencananya, janji-Mu Tuhan selalu indah, Tuhan nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi.
menuntunku, membimbingku masuk dalam rencananya. Ku mendengar suara Tuhan, ku melakukan semua firman-Nya, menuntunku, membimbingku, sungguh indah rencananya. Janji-Mu Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Halo adik-adik, kini kita mau baca Alkitab. Ayo, semuanya siapkan Alkitab kita dan kita baca bersama-sama. Kejadian pasal 39 ayat 20 sampai dengan pasal 40 ayat 23. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu, kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Sesudah semuanya itu, terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya, Raja Mesir itu. Maka murkalah Fir'aun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu, masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Fir'aun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf pada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, "Dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya, dan baru saja pohon itu bertunas, bunganya sudah keluar, dan tandan-tandanya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Fir'aun. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Fir'aun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Fir'aun." Kata Yusuf kepadanya, "Beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Fir'aun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Fir'aun seperti dahulu kala ketika engkau jadi juru minumannya. Tetapi
Ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasih-Mu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Fir'aun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini, sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, "Aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Fir'aun, buatan juru roti. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku." Yusuf menjawab, "Beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Fir'aun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang. Dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu." Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Fir'aun, maka Fir'aun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Fir'aun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Adik-adik, tadi kita baca cerita siapa sih? Ayo diingat-ingat. Tadi kita membaca cerita tentang apa? Iya, betul. Cerita tentang Yusuf. Yusuf kenapa ya? Kok Yusuf kayaknya hidupnya capek tapi juga enak? Padahal Yusuf sudah dibuang sama saudara-saudaranya, tapi dia dapat pekerjaan, tapi dia juga kena fitnah dari bosnya. Tapi kenapa ya Yusuf tetap bertahan? Kenapa ya Yusuf tetap kuat? Tadi pas kita baca, kita lihat tidak? Kenapa Yusuf selalu berhasil? Kenapa Yusuf menjadi tetap kuat meskipun dia berada di dalam kesusahan? Nah, adik-adik, tadi kita lihat Yusuf bisa berlaku seperti itu karena Yusuf disertai oleh Tuhan. Karena Yusuf dalam hidupnya terus ada bersama dengan Tuhan. Yusuf tetap berpengharapan, Yusuf tetap setia, Yusuf tetap taat pada Tuhan, dan dia disertai. Semua pekerjaannya berhasil. Wah, adik-adik mau nggak pekerjaannya juga terus berhasil? Ketika sekolah, ketika membantu orang tua, semuanya berhasil dan baik. Mau nggak? Tentu mau dong. Nah, kalau kita mau, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita melihat Yusuf, kita mau jadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, punya perilaku yang baik, sopan santun. Itu yang harus kita punya. Supaya apa? Supaya Tuhan terus menyertai kehidupan kita. Sama seperti Yusuf yang terus disertai oleh Tuhan, meskipun hidupnya naik turun. Dan itu juga yang kita teladani. Bagaimana kita juga terus taat
berperilaku baik, sopan santun dalam kehidupan kita, karena kita terus disertai oleh Tuhan. Kita terus dijaga oleh Tuhan. Sampai pada akhirnya kita bisa melihat semua yang kita dapat, semua yang kita kerjakan itu hanya oleh karena pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, adik-adik mau tidak seperti Yusuf dan mau tidak untuk terus taat dan juga berperilaku baik, sopan, santun di dalam kehidupan? Jika adik-adik mau, maka apa yang kita kerjakan akan selalu berhasil. Tuhan terus menyertai kita semua. Tuhan terus menguatkan kita. Tuhan terus bersama dengan adik-adik semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Oke adik-adik, sekarang udah waktunya kita untuk memberikan persembahan nih sebagai ucapan syukur dari kita kepada Tuhan karena sudah memberkati kita dan menyertai kita. Nah, adik-adik yang di rumah bisa masukkan persembahan ke dalam amplop, dan nanti kalau misalnya sudah datang ke gereja, amplopnya bisa dimasukkan ke kotak yang ada di gereja. Atau adik-adik bisa minta tolong nih sama mama papa untuk mentransfer persembahan ke rekening gereja berikut ini. Oke adik-adik, sekarang sekolah minggu sudah mau selesai nih. Tapi sebelum kita menyelesaikan sekolah minggu kita, kakak mau ajak adik-adik untuk nyanyi satu pujian lagi dengan judul Yesus Itulah. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Yuk kita nyanyi sama-sama lagi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Nyanyikan ini sekali lagi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oke adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Sekarang kita mau tutup ibadah sekolah minggu kita dalam doa. Semuanya adik-adik kita lihat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah memberkati sekolah minggu kami dari awal sampai akhir. Tuhan, terima kasih untuk setiap firman yang sudah Engkau berikan pada hari ini. Engkau sudah mengajarkan kami untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kegiatan kita karena Tuhan yang selalu mengasihi kita. Tuhan, kami sebentar lagi mau berpisah satu dengan yang lain. Tuhan yang memberkati kegiatan kami, Tuhan juga yang mau berkati untuk kami bisa kembali minggu depan dalam ibadah sekolah minggu kami. Tuhan, pada akhirnya inilah doa kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Kakak mau ingetin lagi nih dengan firman Tuhan kita hari ini, bahwa adik-adik dalam situasi dan kondisi apapun tetap berserah sama Tuhan, karena Tuhan yang sangat mengasihi kita. Oke adik-adik,
Sampai ketemu di ibadah sekolah minggu berikutnya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.